Suku Quraidah yang mulai merasa bagian dari pasukan Ahzab, mulai sombong. Perlu kita ketahui teman-teman, waktu Huyai bin Akhtab datang berbicara dengan Ka'ab bin As'ad tadi, itu terjadi sore. Pasukan Quraisy datang menjelang asar, sudah mau maghrib, sore ya, sore lah ya. Kemudian dia langsung negosiasi tadi, setelah lihat tidak bisa negosiasi pada malam itu juga. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adh datang sebelum maghrib. Pengkhianatan sudah terjadi gitu kan, di malam hari itu. Maka malam itu Nabi SAW lagi bermusyawarah dengan para sahabat, kira-kira apa jalan keluar. Dan perlu kita tahu teman-teman, pada saat itu musim dingin, dinginnya luar biasa. Dan Madinah ini terkenal kalau dingin, bisa sampai 5 derajat, bisa sampai 2 derajat ya. Kamu itu masih mahasiswa di sana, luar biasa memang ya. Kalau pas lagi musim dingin, agak beda dengan Mekah, karena Mekah banyak gunung-gunung, Madinah itu datar, jadi musim dinginnya merata, seperti itulah. Waktu itu perang Ahzab lagi musim dingin luar biasa. Teman-teman sekalian, orang-orang Quraidah, anak-anak prajurit-prajurit mereka dan pimpinan mereka saling berkata begini. Di sebelah benteng kita ini, jadi di dalam Madinah waktu itu ada banyak benteng-benteng, setiap suku punya benteng-benteng sendiri. Ada satu benteng suku Aus, milik suku Aus di Madinah, itu disepakati oleh kaum muslimin, diletakkan dalam benteng itu semuanya perempuan, semuanya anak kecil, semuanya hewan-hewan ternak mereka, kemudian juga semua perbekalan harta dan orang tua dikumpulin di benteng itu. Suku Quraidah, karena mereka tadinya ada punya kesepakatan damai dengan Nabi SAW, mereka tahu benteng ini dan mereka tahu di sini ditaruh perempuan-perempuan muslimat, gitu kan? Maka mereka sepakat mengatakan, kalau begitu kita pesta dulu. Besok kita akan buka pintu gerbang, masuklah pasukan Ahzab, Madinah sudah kita kuasai. Sekarang sudah malam, nggak ada penyerangan malam-malam. Mereka nggak mau serang malam-malam supaya nggak membabi buta. Mereka sudah berpikir pasti menang besok, supaya mereka bisa leluasa mengambil harta maksimal. Maka mereka tidak mau buat menyerang malam-malam. Tapi beberapa pasukan dari Quraidah dengan hikmah Allah sepakat, prajurit-prajurit pilihannya lebih dari 30-40 orang, kita serang aja benteng sebelah nih. Ambil dulu perempuan-perempuan muslimah, kita pesta-pesta gitu kan, merampas harta rampasan perang. Keluarlah beberapa orang ini, 30-40 orang ini keluar. Kebetulan memang mayoritas pasukan ada, sebagian di rumah-rumah mereka. Nabi SAW tidak larang mereka mempertahankan rumah mereka. 300 orang bersama Nabi SAW di parit. Tidak ada yang ke benteng ini. Mereka mempertahankan rumah-rumah mereka. Benteng ini tidak dibuka, karena perintah Nabi SAW, kalau mereka mau pertahankan rumah mereka, bertahan di sekitar penjuru kota Madinah silakan, tapi jangan ke benteng itu. Benteng itu nggak boleh dibuka. 40 orang ini Yahudi datang ke sekitar benteng. Mereka mau membuka benteng, mau menyerang. Terus mereka sudah persiapkan kurang lebih 500 pasukan di belakang yang siap berjaga-jaga kalau ada umat Islam yang melawan diserang. Sudah sampai seperti itu di malam hari. 40 orang ini mengintai sekitar benteng, tidak kelihatan ada pasukan muslimin. Kemudian satu orang bilang, saya coba naik ke atas, saya mau naik nih. Kebetulan muslimin waktu itu orang-orang tua, diantaranya ada orang sangat tua sahabat Nabi yang mulia namanya Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, umurnya waktu itu sudah 80-90 tahun, penyair Nabi SAW, dan tidak punya keterampilan perang gitu. Beliau dilarang oleh Nabi SAW untuk ikut berperang. Hasan ibn Thabit lagi di atas benteng bersama dengan banyak wanita muslimah, tapi mereka sembunyi. Ngelihat tahu ini ada 40 orang di bawah lagi keliling-keliling. Ini takutnya nanti buat masalah. Salah satu wanita yang ada waktu itu bibinya Nabi SAW, Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Sofiyah ini ibunya Zubair bin Awam, ya, ibunya Zubair bin Awam, yang membuat Zubair bin Awam jadi pemberani Sofiyah ini.
Orangnya sangat pemberani, perempuan yang luar biasa orang itu. Dia bilang sama Hasan, wahai Hasan, dari sekian puluh orang di bawah itu, ada satu orang mau naik ke benteng, kelihatan tuh orangnya. Mereka lihat dari atas, tuh orangnya lagi naik. Bunuh dia. Kalau enggak jadi masalah ini. Kalau enggak, mereka akan datang ke benteng ini dari seluruh penjuru dan habislah sejarahnya Madinah dan Muslimin. Kata Hasan, hai Sofia, kau tahu saya tua begini, 90 tahun, saya enggak punya kekuatan. Dikatakan dalam beberapa athar, teman-teman, Hasan ibn Thabit saking tuanya enggak bisa pegang benda, gemetar. Radhiyallahu anhu, sudah tua sekali, enggak bisa, bagaimana mau melawan? Ini prajurit pilihannya Yahudi. Sofia lihat nggak ada laki-laki lain ini. Yang lain juga banyak sudah tua, nggak bisa. Maka beliau ambil inisiatif sendiri, radhiyallahu anha. Dia pakai baju perang yang ada baju laki-laki, gitu kan. Kemudian memegang tiang, ada tiang, entah tiang apa pada saat dikatakan dalam riwayat tiang. Tiang di tangan kanannya dan pisau pedang di tangan kirinya. Lalu beliau bercadar, ya, menutup, jadi seperti seorang prajurit muslim. Lalu dia mendekati tembok, kan tembok tinggi. Pada zaman itu tembok di atas 10 meter, tingginya tinggi sekali. Naiklah satu orang ini. Dia tidak sangka kalau di atas itu ada orang yang menunggu. Sofia sudah nunggu radhiyallahu anha. Begitu dia naik, dia baru loncat masuk ke dalam, dipukul oleh Sofia dengan besi kepalanya dengan sangat keras sehingga kepalanya mengeluarkan darah si Yahudi ini. Dan tanpa menunggu, Sofia melempar besinya tadi, tiangnya itu, lalu memenggal kepala Yahudi dengan pedang. Langsung ditebas kepalanya Yahudi, putus kepalanya. Tiba-tiba saja pada saat itu darah ngucur di sana sini. Pada saat itu, karena di sisi yang orang Yahudi naik ini kebetulan tidak ada orang, sisi yang kosong tapi kelihatan dari jauh. Jadi tidak ada keributan. Kalau dekat-dekat dari perempuan bisa banyak keributan. Maka Sofia tidak makin nunggu, ngambil kepala Yahudi tersebut, kemudian diangkat. Dia naik ke atas tembok, lalu diangkat dengan sangat tinggi. Ya, kemudian digoyang-goyangkan kepala itu, diperlihatkan kepada orang-orang Yahudi yang di bawah. Ya, kebetulan mereka bawa obor, orang-orang Yahudi ini. Maka Sofia melempar kepala Yahudi tersebut gelinding ke bawah. Gara-gara kejadian ini, ya, maka orang-orang Yahudi di bawah yang prajurit pilihan yang 40 tadi, 39 orang sisanya, mereka bilang, demi Allah benteng penuh dengan pasukan. Ini yang naik ini kebetulan dari 40 orang itu orang yang paling mahir keterampilan perangnya bisa. Tapi dia tidak sangka kan, mati. Dipenggal kepalanya seketika. Tambah lagi, Sofia mengangkat badan tersebut, didorong, dijatuhkan juga, gitu kan. Maka dipastikan kalau ini memang adalah si Yahudi tadi. Maka 40 orang itu memberitakan kepada 500 pasukan, mereka semua kembali ke benteng. Dan ini menandakan sifat pengecutnya orang Yahudi gitu. Kembali ke benteng, mereka bilang kita nggak bisa. Benteng ini dijaga muslimin. Lalu mereka pertimbangkan, besok jangan sampai kita buru-buru buka pintu gerbang. Jangan sampai nanti betul-betul pasukan muslimin banyak, begitu dibuka kita yang pertama kena. Kalau pasukan Ahzab pergi, habis kita nih. Gitu. Seperti itulah. Jadi ini kejadian yang luar biasa pada saat itu. Bagaimana andil Sofia radhiyallahu anha, dan Sofia memang orang yang pemberani. Kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube tentang Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu dilatih keberaniannya oleh Sofia dengan cara Sofia selalu membawa Zubair di waktu malam di tempat gelap, selalu lawan tempat gelap, lalu dibiarkan di situ gelap. Sofia biarkan, lepas tangannya. Ada Sofia di sekitar itu, tapi dibiarin. Kalau Zubair nangis dipukul, nggak boleh nangis. Sampai keluarganya pada hardik, hei Sofia, jangan gini anak kamu. Dia bilang, enggak, saya mau dia jadi pemberani. Apa hasilnya kira-kira teman-teman? Zubair bin Awam saking beraninya, kalau mau berkecamuk peperangan, dia selalu di depan. Jadi kalau ini pasukan musuh, pasukan muslim di belakang, dia sudah maju ke depan. Di depan musuh begini, tinggal tunggu takbir dia serang. Dan sendirian.
Terkenal dia selalu bawa 2 tombak tajam, diberikan warna-warna kuning. Entah bagaimana caranya, tapi jelas begitu. Selalu terkenal, sampai pasukan-pasukan musuh itu kalau ada Zubair di dalam, kan Zubair hidup sampai zaman Ali radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam, peperangan semua dihadiri sama dia. Dan pasukan musuh selalu bilang, kalau ada pemilik 2 tombak di depan, hati-hatilah. Karena dia begitu, dia tunggu di depan musuh, ini musuh, takbir Allah Akbar, dia serang duluan. Terus dia serang sampai ke ujung musuh, dia kembali lagi. Begitu selalu. Jadi saking berani, ini didikan dari Sofia radhiyallahu anha.